Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Santri Anyus kembali hadir di tengah-tengah kesibukan Anda. Sejumlah informasi yang teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Fadatul Afidah. Inilah berita selengkapnya untuk Anda. Puluhan santri kelas akhir Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari Pacitan melaksanakan ujian munakosa tahap akhir agar ujian munakosa berjalan dengan lancar. Panitia menyiapkan kegiatan tersebut dengan semaksimal mungkin. Munakosa adalah suatu proses yang berlangsung dalam rangka menentukan nilai dari segala sesuatu dalam proses pembelajaran. Suatu proses pembelajaran diharapkan memiliki kualitas yang baik. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka setiap unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran, pembinaan, dan pengawasan harus memenuhi standar melalui ujian munakosah. Ujian munakosah di Madrasah Diniyah Islamiyah Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari Pacitan adalah mengkaji tentang kedalaman dan keluasan kitab klasik atau kitab kuning. Kitab kuning adalah faktor penting yang menjadi karakteristik pesantren. Pada tahun 2016, lahirnya inisiator ujian munakosah bagi kelas akhir, baik tingkat wusta maupun ulya, di Lembaga Madrasah Diniyah Islamiyah Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari Pacitan. Filosofi lahirnya ujian munakosah ini bersumber dari para asatidz senior, Ustadz Sutrisno SHIMM, Ustadz Haji Hamka Hakim LCM Ustadz Agus Salim Rosyid SHIM PDI, Ustadz Hama Fathullah HBS MPD, dan dibantu sebagian Ustadz junior menggagas adanya ujian tersebut, yang pada dasarnya evaluasi akhir pembelajaran berbasis munakosah ini diharapkan membekali para santri untuk mengkaji kitab kuning secara spesifik baik dalam ilmu fikih, nahwu, dan sharafnya. Pada tahun 2023 ini menjadi ujian munakosah yang keempat bagi tingkat Iqdad yang dalam kompetisinya masuk pada ranah di atas tingkat wusta. Ini dirasa sangat perlu untuk dilaksanakan munakosah pada tingkat ini karena pesantren Kikil memiliki komitmen untuk meluluskan santri yang kompeten di bidang ilmu agama. Sekarang saya sedang berada dengan perwakilan tingkat ulya. Dengan Mbak siapa? Lina Fatimah Tufnailik dari kelas 3 ulya. Oke, Mbak Lina sudah melaksanakan ujian munakosah ini? Sudah, saya sudah bertemu dengan 2 penguji. Kesan pesannya tremor, dredeg atau gimana? Keseluruhan ya, tremor, dredeg, dan takut. Oke, takut. Tapi yang alhamdulillah sudah ya? Alhamdulillah sudah. Oke, pertanyaan dari saya ini, hal apa saja yang Mbak Lina sudah siapkan untuk mengikuti ujian munakosah pada kali ini, Mbak? Yang pertama yang saya siapkan adalah mental, karena mental itu penting sekali. Untuk yang kedua itu ada materi, terus yang nggak kalah penting lagi adalah dukungan dari teman-teman saya, orang-orang tersayang saya, seperti itu. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu setelah melaksanakan ujian munakosah, pelajaran apa yang Mbak Lina bisa ambil dari ujian tersebut? Ya, karena kita ini sekolah ya, belajar di pondok pesantren dengan waktu yang bisa dikatakan cukup lama, kita itu harus memiliki sifat perjuangan yang tinggi. Terus kita itu juga harus rajin dalam belajar, karena hal itu penting. Di saat-saat terakhir ini, saya itu ya jujur saja, saya baru menyadari kalau kenapa sih kemarin saya itu malas dalam belajar, kenapa kemarin saya itu seperti itu, padahal seharusnya jika saya rajin dari awal, otomatis di akhir itu saya akan lebih mudah dalam mengikuti ujian seperti ini, karena sudah terbiasa. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Lina, bagus sekali. Ujian munakosah pasti sangat ditakutkan oleh peserta-peserta dan santriwan-santriwati lainnya. Mungkin cukup itu ya pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Lina. Oke pemirsa, kalau tadi sekarang bersama dengan perwakilan dari tingkat ulya, sekarang saya sudah berada bersama perwakilan dari tingkat Iqdad. Dengan Mas siapa? Teguh Wibowo. Oke, dengan Mas Teguh Wibowo. Pertanyaan dari saya ini yaitu hal apa saja yang Anda sudah pahami dan siapkan untuk mengikuti ujian munakosah pada kali ini? Oke, pertanyaannya gitu ya.
Kalau yang saya pahami, saya masih butuh banyak pemahaman intinya. Kalau yang sudah saya persiapkan, ya, yang jelas berdoa itu pasti. Berdoa dan memohon doa. Berdoa kepada Allah supaya diberikan kelancaran. Kemudian juga memohon doa kepada orang tua, kepada guru-guru supaya diberikan kelancaran. Yang kedua pastinya belajar. Namanya ujian ya pasti belajar ya. Belajar semampu saya agar apa yang nanti akan saya hadapi bisa saya hadapi dengan mudah. Mungkin itu jawaban saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu setelah melaksanakan ujian munakosah ini, pelajaran apa saja yang Mas Teguh bisa ambil dari ujian tersebut? Oke. Pertanyaannya bagus ya. Oke. Pelajaran yang bisa saya ambil dari ujian ini ya. Setelah melaksanakan ujian ini, setidaknya ada 2 pelajaran penting bagi saya sendiri juga buat teman-teman yang nantinya juga akan menghadapi ujian. Yang pertama itu jangan membuang-buang waktu. Jadi intinya gini, jangan nunggu ujian buat belajar. Jadi buat teman-teman yang belum ujian seperti saya, belajarlah mulai dari sekarang, mulai dari saat ini. Kalau nunggu ujian susahnya minta ampun, kayak saya itu sampai budrek, jujur. Terus yang kedua itu jangan terlalu menyepelekan ilmunya itu sendiri maupun gurunya, karena sudah tentu kalau kita menyepelekan itu akan menjadi suatu hal yang buruk untuk kedepannya. Intinya itu, mungkin itu jawaban saya. Oke, terima kasih untuk jawaban yang paling baik hari ini. Kesan-pesannya setelah melaksanakan munakosah ini gimana? Apa? Kesan-kesannya yang pertama ya dari awal ndredeg itu genah ya. Kesan yang pertama ndredeg, cemas ya. Cemasnya itu antara lulus atau enggaknya. Jadi yang saya pikirkan itu lulus apa enggaknya dulu. Kalau masalah nilai itu belakangan, yang penting saya bisa maju dulu. Kalau udah maju itu alhamdulillah rasanya plong gitu. Kalau untuk yang lain itu dipikir belakangan. Kesan saya itu. Yang selanjutnya ya senang ketika saya sudah maju ujian dan dinyatakan tidak mengulang, itu sudah di hati senang sekali, lega. Ya mungkin itu kesannya. Oke, terima kasih untuk kesan dari Mas Teguh ya. Oke, terima kasih. Baik, pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Ustadzah Nuraini Anggraheni. Nah, pertanyaan saya kali ini yaitu tahap apa saja yang harus dilakukan oleh para santri sebelum melaksanakan ujian munakosah ini? Baik, untuk tahapan yang perlu dilakukan, yang pertama mengikuti bimbingan bersama dengan ustadz-ustazah yang sudah mumpuni di bidangnya. Yang kedua, mengikuti ujian pramunakosah, dan yang ketiga melunasi administrasi. Tapi selain itu teman-teman, yang perlu dipersiapkan adalah kesehatan, terutama kesehatan mental, dan yang kedua kita harus selalu berusaha dan berdoa agar mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustadzah. Semoga jawaban-jawaban tadi dapat diamalkan oleh peserta-peserta yang lainnya. Terima kasih. Oke pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Dewan Penguji dari Munakosah kegiatan kelas 3 tahap akhir ini. Oke, sekarang saya berada bersama dengan Gus Hamam Fatullah HBS MPD. Pertanyaan saya yaitu, kenapa di pondok, tujuan apa yang diadakan ujian Munakosah pada pagi hari ini? Ya, memang ujian Munakosah ini adalah rangkaian dari berbagai ujian untuk kelas akhir, dan Munakosah ini sebagai ujian pamungkas, ujian paling akhir. Tujuannya kenapa kok Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil ini mengadakan ujian Munakosah, yaitu untuk mengetahui serta menguji kompetensi santri-santri kelas akhir dalam bidang akademik, kemampuan membaca kitab, menelaah, dan kemudian menyampaikan isi dan esensi dari kitab yang sudah ditentukan. Jadi memang
di pesantren ini sebelum adanya ujian munakosah juga diadakan amaliyatu tadris, praktek mengajar, sehingga semua itu tujuannya untuk memberikan pengalaman serta memberikan bekal kepada santri kelas akhir sebelum mereka kembali terjun ke masyarakat. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu harapan apa saja setelah santri melaksanakan munakosah pada hari ini? Ya, memang tujuan dari ujian munakosah ini memang pesantren berharap agar santri-santri lebih serius dalam mengkaji keilmuan, karena bagaimanapun juga tujuan tolabul ilmi itu kan untuk mendapatkan ilmu, untuk mengkaji ilmu, untuk mensyiarkan ilmu, sehingga mumpung masih berada di pondok pesantren, ilmu-ilmu itu kemudian dikaji sebanyak-banyaknya, sehingga nanti santri-santri lulusan pesantren ini mampu menjawab tantangan-tantangan atau pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, sehingga benar-benar ilmu yang mereka dapatkan di pesantren ini menjadi al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang berkah, manfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah, dan tentunya dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat luas, seperti itu. Oke, terima kasih Gus. Oke, mungkin cukup sekian wawancara dari Gus Hamam Fatwa BSMPD. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan dari saya, Laila Turikbah melaporkan.